Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan pembelajaran berbicara dan jenisnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri atas Tetian Riti Mulia dengan NIM 21014190033 dan saya sendiri, Aprilia Rimba Sawitri, dengan NIM 21014190034, dan yang terakhir Hasna Setiani dengan NIM 21024190035. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pertama mengenai hakikat pendekatan. Apa itu pendekatan? Moulisoh mengemukakan bahwa pendekatan merupakan cara yang dianggap terbaik untuk mencapai sesuatu. Artinya, pendekatan adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi ini sesuai dengan harapan dalam proses belajar mengajar, yaitu siswa dapat memahami suatu konsep pengetahuan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendekatan dalam pembelajaran kemampuan berbahasa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai jenis pendekatan pembelajaran berbicara. Pendekatan pembelajaran berbicara terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Pendekatan pengalaman berbahasa, 2. Pendekatan kontekstual teaching and learning, dan yang ketiga pendekatan komunikatif. Oke, kita akan masuk pada materi pendekatan pengalaman berbahasa. Pendekatan pengalaman berbahasa merupakan alih kata dari istilah Language Experience Approach atau disingkat LEA. LEA dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran berbicara yang melibatkan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa anak. Seperti pula yang disampaikan oleh Oka dalam Harja Sujana tahun 1997, yang mengatakan bahwa pendekatan pengalaman berbahasa adalah metode pengajaran penguasaan keterampilan berbahasa yang menggabungkan pembelajaran berbicara dengan pengalaman bahasa anak yang meliputi menyimak, membaca, dan menulis. Aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran itu meliputi kemampuan berpikir dan kemampuan mengungkapkan bahasa. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengalaman berbahasa merupakan suatu pendekatan yang bisa digunakan untuk pengajaran berbicara yang diikuti oleh keterampilan berbahasa yang lain, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Oh iya teman-teman, asumsi dasar penggunaan pendekatan pengalaman berbahasa adalah ekspresi bahasa lisan siswa yang didasarkan pada pikiran, perasaan, dan pengalamannya sendiri. Karena dieksplorasi berdasarkan pengalamannya sendiri, siswa akan lebih mudah mengungkapkannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan pendekatan pengalaman berbahasa dalam pembelajaran berbicara. Dalam pembelajaran berbicara, pendekatan pengalaman berbahasa terdiri atas 4 kegiatan, yaitu mencermati, mengidentifikasi, menulis, dan mengomunikasikan. Kita ambil contoh misalnya pada KD 3.6 dan 4.6 kelas 9 kurikulum 2013 mengenai cerita pendek. Pada kegiatan 1 yaitu mencermati, siswa mencermati cerpen yang disajikan oleh guru atau pendidik. Kemudian kegiatan 2 mengidentifikasi, siswa mengidentifikasi struktur, aspek kebahasaan, dan unsur-unsur dari cerpen tersebut sehingga siswa memahami apa saja struktur, ciri kebahasaan, dan unsur suatu cerpen. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menulis. Siswa diminta untuk menulis cerita pendek atau cerpen berdasarkan pengalaman hidup atau peristiwa yang pernah dialaminya. Hal ini berkaitan dengan
pendekatan pengalaman berbahasa yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kegiatan selanjutnya setelah menulis, siswa diminta untuk mengomunikasikan atau menceritakan kembali isi cerpen yang telah dibuatnya tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya. Seperti itu. Setelah membahas mengenai penerapan pendekatan pengalaman berbahasa dalam pembelajaran berbicara, kita akan memasuki materi mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan tersebut. Kelebihan pertama dari pendekatan pengalaman berbahasa ini adalah sifatnya yang mengintegrasikan semua kegiatan kebahasaan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, anak-anak menyimak, berbicara, membaca, dan terkadang menuliskan wacana yang tengah dikembangkannya. Untuk itu, pendekatan ini menggabungkan keempat keterampilan berbahasa anak, sehingga anak pun melaksanakan keempat keterampilan berbahasa tersebut dan tentu saja akan mengasah keterampilannya. Kelemahannya, metode ini membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai pendekatan kontekstual teaching and learning yang akan disampaikan oleh Saudari Nastiani. Selanjutnya, ada pendekatan pembelajaran berbicara yang kedua, yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Hasanah Setiani. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual teaching and learning? Hal ini yang akan kita bahas dan mari kita simak bersama. Iya, pendekatan kontekstual teaching and learning itu merupakan suatu pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna dan juga mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan, pendekatan kontekstual teaching and learning ini lebih menitik beratkan kepada keaktifan siswa dalam mencari pengetahuan atau bereksplorasi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pendekatan kontekstual teaching and learning. Adapun ciri-cirinya meliputi yang pertama, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, ini merupakan konsepsi dari pendekatan teaching and learning itu sendiri, bahwa siswa itu didorong untuk aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis dan terlibat dalam pengupayaan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, siswa belajar dari teman atau tutor sebaya. Jadi siswa saling berbagi informasi atau pengetahuan dengan teman-teman satu kelasnya, seperti itu. Selanjutnya, ada hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan diri. Selanjutnya ada pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Ini konsepsi dari pendekatan kontekstual teaching dan learning itu sendiri, bahwa pengetahuan atau materi yang didapatkan itu berdasarkan eksplorasi atau pemahaman siswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Kemudian, setiap pendekatan itu ada kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pendekatan teaching and learning? Ya, pertama itu kelebihan. Kelebihan dari pendekatan ini ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, karena siswa mengaitkan materi pembelajaran sesuai dengan pengalamannya atau realita, begitu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Lalu kekurangan dari pendekatan teaching and learning yaitu guru lebih intensif dalam membimbing, dan yang kedua adalah guru memerlukan perhatian terhadap perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa. Itu terkait dengan pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan dari metode kontekstual teaching dan learning. Lalu,
Mengapa sih pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning dikategorikan sebagai jenis pendekatan pembelajaran berbicara? Jawabannya adalah karena pendekatan tersebut berpusat pada siswa. Siswa didorong untuk aktif, mulai dari inisiatif menemukan korelasi materi pelajaran, aktif dalam bertanya, kemudian menyampaikan sanggahan atas materi atau pengetahuan yang diperolehnya. Begitu. Sekian terkait materi pendekatan pembelajaran berbicara yang kedua, yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning. Saya Tetian Griti Mulia, NIM 21014193033. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pendekatan berbicara yang ketiga, yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Menurut Littlewood 1981, pemikiran pendekatan komunikatif didasarkan pada pemikiran bahwa pertama, pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang lebih luas tentang bahasa. Hal ini terutama menyebabkan orang melihat bahwa bahasa tidak terbatas pada tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pada fungsi komunikatif bahasa. Yang kedua, pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa. Artinya, siswa harus mampu mengembangkan cara-cara menerapkan bahasa sesuai dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam situasi dan waktu yang tepat. Jenis-jenis latihan dan penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran berbicara dibagi menjadi: yang pertama, memberikan informasi secara terbatas. Contohnya, mengidentifikasi gambar, menemukan atau mencari pasangan yang cocok, dan menemukan informasi yang ditiadakan. Kedua, memberikan informasi tanpa dibatasi. Contohnya, mengomunikasikan contoh dan gambar, menemukan perbedaan, dan menyusun kembali bagian-bagian cerita. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, yaitu menyusun informasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan komunikatif. Kelebihan yang pertama yaitu siswa tidak mudah bosan dalam berlatih dalam mengembangkan keterampilan berbicara, karena guru dapat membuat situasi yang berbeda-beda dalam penerapan bentuk latihan berbicara. Yang kedua, pendekatan ini dapat membuat siswa meningkatkan keterampilan berbicara secara leluasa. Yang ketiga, pendekatan ini dapat membuat siswa mengetahui penggunaan bahasa sesuai dengan situasinya. Kekurangan dari pendekatan komunikatif adalah apabila guru tidak kreatif dalam mengembangkan situasi, latihan berbicara menggunakan pendekatan ini tidak akan efektif dan efisien. Yang kedua, apabila siswa hanya terbatas diajarkan berlatih menggunakan bahasa pada fungsi komunikatif terus-menerus, siswa tidak akan memahami tata bahasa yang benar dan kosakata yang sesuai. Itulah presentasi dari kami tentang pendekatan pembelajaran berbicara dan jenisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.